Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Faja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina bid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu bid da'wah wal irsyad fafazu di dunia wal ma'ad. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari yang berberkah ini kembali kita dipertemukan bersua kembali dengan Alena Andre Beruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Mudigaligo. Setelah kita jeda sejenak fokus beribadah di bulan suci Ramadan. Karena dalam suasana Lebaran, izinkan kami mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Selanjutnya, insya Allah pada malam hari ini, Andri Gupta akan melanjutkan kembali pengajian kita, kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah fi Ahkami wa Hikmais Shalah. Oleh karenanya, mari kita memberikan kesempatan kepada Andri Gupta yang seluas-luasnya untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhasan bil khairati wal anwari wal barakat. ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق لدراسة هذا الكتاب. رب اجعلني مقيم الصلاة. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية جودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, malam ini kita mulai melanjutkan pengajian kita dan masih terkait dengan kitab Andre Guruca yang terkait dengan sembahyang, sholat lima waktu. Dan saya kira tidak banyak lagi yang kita akan baca sehingga kitab ini kita tamatkan. Ya, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam memperbaiki ibadah kita, sholat kita, karena ini adalah merupakan rukun yang sangat penting di dalam ibadah. Ya.
umat yang beriman, yaitu sembahyang ataupun uh, as-salah, ya, as-salah. Sebelum bulan Ramadan kita tutup dulu, kita sudah membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang, termasuk syarat wajib sembahyang, syarat sah, ya, kesahihan sembahyang, dan yang terakhir yaitu rukun, ya, rukun sembahyang. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini eh, kita ke satu judul, mungkin ini yang terakhir kalian terakhir dengan sembahyang, pertama sembahyang waktu. Berusaha menulis judul Mat Dosa Kengi Sempajang, ya, artinya yang membatalkan sembahyang kita. Ini penting sekali karena kita takut, ya, kita melakukan hal-hal ini, padahal ini adalah membatalkan sholat. Sebelum itu ketat juga, ya, pembelajaran yang diberikan berupa tentang syarat wajib, ya, syarat sah, ya, kesahihan, kemudian rukun, kauli, kalbi, dan fi'ali. Ada tiga yang dijelaskan dalam 13 hal. Dimulai dengan niat, kemudian terakhir dengan tertib. At-tertibu wajibun. Itu kaidah fikih yang selalu dijadikan sebagai dasar, terutama mazhab Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah, ya, kita setelah menunaikan rukun Islam, puasa Ramadan, kita teruskan dengan mempelajari rukun Islam, yaitu sembahyang, yang sekarang ini kita baca yang membatalkan, hal-hal yang membatalkan, ya, dalam bahasa Bugis. Ad-dosa kengi, mad-dosa kengi, sempajang, yang membatalkan sembahyang. Nah, iya mad-dosa kengi sempajang 10 sidi. Jadi ada 11 perkara yang membatalkan sembahyang. Ini semua biasa, ya, mungkin kita hafal, tetapi kita ulanglah supaya lebih yakin, dan ini adalah wasiat, ya, Andre Gurukta. Yang pertama makeda adai, ya, jadi berbicara dalam sembahyang bicara biasa, bukan bicara yang terkait dengan, ya, bacaan sembahyang. Itu yang dimaksud makeda adai. Nah, jadi akeda ada napa hangit, nah, tahu nah, nagau nakatai. Jadi kalau kita bicara, ya, bicara apa saja, ya, adakah menyuruh atau melarang,
atau memberikan pengkhabaran, ya. Dan perkataan itu dapat dipahami, ya. Si gatung itu gisempajangnya ya rega nade. Jadi sama terkait namanya. Kita sudah takdir, ya, dan luruskan barisnya. Ya, jangan mengganggu. Apa namanya, kita kita inilah kita tegur, kita apa, dengan bahasa-bahasa biasa. Itu terkait dengan sembahyang atau tidak, atau bahasa lain. Maka dari pangulut Zaid ibni Arkam, yes, satu riwayat. Nah, katanya di kunna natakallam fi sholah. Ya, angkaki Mairo mak bicara di dalam sempajang. Sifat bicara itu mas sempajangnya hari lalena. Ya, jadi artinya kunna natakallam fi sholah. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Ya, jadi ya Rabiullah mula sempajan na tao karena di parikabatan na gagap ketetapan, ya, pamulan-mulan na, ya. Jadi bicara tahu, matakallam, kita berbicara, seseorang berbicara kepada sahabatnya, hinggalah ayat Al-Quran turun, ya, hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Ya, betuanna tetap koma sampajan karena puang Allah Ta'ala ligau engkamu macam ko, ya, qanitin. Karena aja mau bicara memeko, kita pakai bicara biasa ya macam ko, karena diam, ya, nggak ada kata-kata yang keluar, nggak ada yang kedengaran. Ya, fa'amarana bisukuti. Ya, jadi ayat ini, ya, memerintahkan kita untuk berdiam. Ya, berdiam, wa nuhina anil kalam, dan kita dilarang untuk berbicara. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, jadi dasar eh, penjelasan, ya, hadis ini dari Zaid bin Arqam yang mengatakan bahwa eh, awalnya, ya, kita sembahyang, ya, masih bisa berbicara, tapi setelah turun wa qumu lillahi qanitin, ya, maka ayat ini memberikan penjelasan bahwa kita dilarang, ya, untuk berbicara, dan kita diwajibkan, ya, untuk berdiam. Nah, pasuto yang dari gruta Muslim, populer di panguluta Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami, terima kedanai Nabi ta inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya, jadi majepu yewe sempajange de nasitinaja. Ya, de nasitinajawi bicara, bicara-bicara rilanai adam pirampewe ripungala ta'ala. Ya, innama huwa at-tasbih wa takbir. Namanya pustangon itu mata sebemi, ya, dia takap bere kueto pak baca-baca Al-Quran, wakira adil Quran.
Kenapa baca-bacaan sampajana? Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Jadi dia gaya bicara-bicara Tolino, ya bicara-bicara bawang. Dia harus berisi imma tasbih, wa imma takbir, wa imma doa, ya wabiqirli warhamni wajibun warzuqni wahdini itu doa, wa qiraatil Quran. Jadi nareko maka daadai nagau takkalupa, yarega nabo ngoriwi aharanganna, yarega ah, patalesoy lilana, patana te ah, ah, terus ya bercakap ya lidahnya kadena sedingi ya rega micawai adena ulle tahangi deto nama rusak sempajana. Ini patwa dari Gupta ya. Ya, artinya nareko makada ada tahu ga ongkana tak lupa mi. Maka sempajang boleh. Ya, ya rega nabungori denis makada dena di paling bicara tahu. Ya, ya rega talessoy di lana. Ya, lidahnya tidak tidak dapat ditahan langsung mengucapkan sesuatu. Nah, jangan kami cawai. Ya, dia letaknya cawan. Artinya sesuatu yang dilakukan di luar ya kesengajaan lah begitu maksudnya. Nah, dia nama rusak. Ini kayak tungka-tungkai ini ya nama bicarai, macawai, gora-gorai maka ya rusak. Maka dia Nabi Sallam hadis nafasu yang dari guru Imam Syekh At-Tabrani rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan. Ipataraka impelewi umatku atas salangnya ya nenia kata kelupangnya wa itopa terpasai wa mas tukrihu alaihi mereka terpaksa ki ya jadi ini kaidah ya rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mas tukrihu alaihi. Jadi kita perlu sewa-sewa ya nareko kejadiannya ya itu nak dosa kesempajan. Karena dia nak boleh dosa. Nah salah ki tak kalupa ki ya rega terpaksa ki. Ya. Makuto piro nareko nabati ore ya murilada ya rega bersingangi bersingalada dia bersin. Ya rega maseme-semengi karena masuk karai nabaca si girokong kauli jadi mas semeng yolo ya pada padana baca fatihai ya regari lain itu ya. Jadi yaro akada ada yaro karena nggak ada pengecualian ya. Karena hanya betul-betul yang disengajakan ya. Narekong kasabat akan lupa ya regari semnya yang mana ada dan mereka terpasai ya. Yang kedua yang madu sakenge apegau maegai seolah-olah atau nakido-kido maega seolah-olah lebih boleh ditelue pada padana joka-jokai yarega mapapai wek katelu seolah-olah pakai itu di mai tapi katelu ya jadi nareko deto na seolah-olah ya kuena jokai siseng napa si mapesau. Nah, dia itu nama rusak sempajana. Ya, itu pakai dari itu umpamanya
iselewi imange ya kaki mondrina selewi lang kaki pertama dia pakai siolok baca sama baca sih nah, lepas sih nah, pada udah palsu lebih ketelu ya baru usai. Nah, itu apa namanya adab yang ada di dalam kitab fikih. Engka nari utanai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makadai nareko nakarawai tahu mas sempajangnya dia sewa-sewa ya, itu na makarawai sebenarnya dia sentuh in kunta fa'ilan maka dia Nabi ta in kunta fa'ilan famarratan wahida reko engka ko pegawi uh, season na bawang reko mesti mau pegawi ya season aja nah kedua ya ketelu akhirnya mabelai poleri agak sana hari tumak ninai ya kajo-kajo ka ya rega kido-kido di mana maga ya ya rega ulun na apa kido-kido ade de nodi ya lebih poleri kata ponco na ada na reko jari-jari emi kido-kido makakang makatani na dito na kedo pala polima ya dito na madusakan ya jadi ko betul na ikarai betul na ya tanya maka dipakai lima dia ini bawangnya kecil deh nah itu nomor tiga. Nah, yang ketiga jadi tadi ini yang terkait dengan agak senak kido-kido dari koto joka ya dari koto maga senang ipakai do limai ipakai di watak kaliwe ya dia nawar di lebih poleri we kata luwe yang namo narik ko makak kaki mata dari kan kasih sewa melo agak senang ya lai ya dia nama rigaga ya selama dia nakido watak kaliwe nomor telu hadis sekengi ya mereka hadis ngeki betul metu tiga pelo ki jambang ya rega Pidi mata sabi ya sige saki makunrai ada sekan mana makunrai ya nak kata itu ki ya rega tak kalupai maka dia nabita rihadis na pasu andre guruta ida fasa ahadukum fi solati falian sarif ya ada nabita nareko metu i salah sewamu rilala sempajang taroi ya mesuk ya na lau majene falyatawadda awwaliyan sholata betulna marusai yen sempajana ya marusai sempajana itu yang ketiga ahadisakan na tepaiwi na aji si pakaianna ya iya rega watak kalena iya rega onron nama sempaja ya adek na pale sangi lalona marusai sempajana ya, kena najisi ya kena najisi tapang kalau polo langsung ke jamban na koron karena kalau najisi baik di otak kalena di pakaian na ya regari konros sempajana nareko na palesa muy silalona ya itu nama rusak sempajan no pernah ke sana na nageti inagai ya itu nama rigaga nah itu yang keempat nah tepai najisi ya.
baik pakai yatta, aleta, landro aleta, ya rega, untuk sempajata. Yang kelima tak buka auratna, nade na sampoi silalona. Ya, aurat tadi orang ini kan gangka posi laturi agak senaro dari utuk tah. Aku dari sini na ya, landro alena kecuali eh, rupana dan dia kalau polimana. Timpa iro ida ungka nama sempajang ya maka malu saya sempajan tak buka aurat nah ya ini rekod tak timpa lipa na kata pensampai masih ada di mereka jadi dari rekod na sampo mui sila lona nah itu nama rusak sempajan ini kau itu itu ya. Yang keenam tapinrai niat nah ya tunggu niat sempajan loroi perlu kata sempajan sunnah dan rusak pada malas masuk pada sunnah balik yolo ya sunnah kabliyah umpamanya ya, jadi harus petutannya itu harus jelas ya jangan tetap pindra matu kue topa nania kenge mesuri sampajana karena ya disewa-sewa ya dari itu na asana na nania kenge mesuri harus sampajana ro ya karena angka sabak ya nggak tentu pada padana ya, macacai mana nah jare gana itai di mana ro angka ke sana angka najisi na ya, nanggai dia nasa ya jadi ro mage sana dia keluar dari niat itu jadi marusa nih namuka nia risarakan nih risarakan nih marat lebih ya harus dia kekal jadi agar ini aku betul tatakan diri haram kayaknya lemah terus dia mau ditapindah-pindah gangka suku na sempajangi gangka suku na sempajangi kayak kok berubah ya, ya kecuali kalau umpamanya mampir jama saya ro ya rumah mampir jama itu bertanah nia ya tapi tania nia dia perluangnya di sempajangi makmum ini ya dia dia berniat makmum kan reko nah itu keadaan na imangi betul na dia na sesuai dia naga pemufarakah namanya nah itu dibenarkan yang menurut Imam Syafi'i nak bokori ni Baitullah jadi dia membelakangi Baitullah ya rega nale seri diri itu nasabak saisanna arona nade uzur nade uzurona ya. Nah, ini terutama yang sembahyang dekat di Masjidil Haram. Nah, artinya dia nangolok ke Baitullah, ya, nak bendrengi, ya, nak bendrengi, ya mereka nak bukuri. Ya mau nareko mabi lagi, papadi komede asal mangolo ni, itu juna syatrah, ya asal itu sempatnya, ya sampai dia gagah mulia rumah kada, kira betul-betul mulai pa ke sana, Pak Juncu Yero, anu taruh, masalah anu mabela. Kalau kita di sini berapa ribu kilo itu. Nah, jadi tapinrai di alatannya. Nah, bokori baitullah. Ini bertengah dalam keadaan
orang yang tidak apa namanya biasa orang bingung. Ya, saya pernah dapati seorang jamaah haji. Ya, jadi waktu tawaf itu dia lihat ya Ka'bah itu, jadi dia tawaf. Sekalinya sholat sunnah tawaf. Ya. Nah, sekalinya dia nulis tayo. Ya. Sehingga dia sembahyang menurut orang lain di sampingnya itu dia menghadap bukan ke Ka'bah. Ya, akhirnya dia bingung. Ya, dia bingung. Ya. Nah, tapi saya kira kalau yang begini ini ya tidak termasuk di sini karena bukan faktor kesengajaan, ada uzur. Ya, itu pernah maka dari Guruta nade ozoro nah uzur. Karena memang banyak kejadian seperti itu. Orang yang pergi ke Mekah atau tawaf atau di samping apa namanya di depannya Ka'bah itu terkadang dia apa namanya itu, apakah terharu, apakah ya satu hal yang aneh yang muncul dari perasaannya sehingga dia tidak bisa melihat. Ya, nauzubillah. Kemudian yang kedelapan dan kesembilan manre dan dia minungi ya nagau nakatai. Ya, jadi dia minum, dia makan, sembahyang itu sebabnya kalau kita apa namanya kita mau sembahyang ya harus dibersihkan apa yang ada di dalam kita. Ya, menangkap Korea atau malaki Ariandri bola-bola gaga seperti sekarang ini ya orang suka makan gula-gula jadi masih ada di mulutnya sedikit dia sembahyang ya akhirnya dia kunyah itu batal itu karena sengaja. Ya, dia makan atau dia minum ya, air liurnya. Nah, ini kalau itu kata-kata ini ya, ada nomor kan mecawai kakak kakak ih nagaw nakatai. Ya, cawai itu mencawai tapi biasa kan dia kata-katai. Ya. Yang ke yang terakhir ke-11 murtad. Yang itu adalah suri asal dengan nauzubillah. Murtad itu apa ya? Karena merusak mana yang sini nah malah medicin termasuk sempadan. Nauzubillah dari kumat tenyanyi sempadan apa mumpu riatinah. Bukan tuh ngomong gak pungal ta'ala nauzubillah. Ngomong aja kan mumpu apa kor. Yare ga makrai. Tuh ngomong kaji yiwe sempadan ngewe. Ya, nah perintah puangnya yare gade. Karena ragu. Ragu rioji karena sempadan. Kita murtad. Ya. Ya, ini sebenarnya yang harus di apa namanya eh, diwaspadai. Ya. Sebab memang apa tahu dia nama kesingnya ada sebenarnya ketenangan jiwanya atau pekenan itu Allah Ta'ala Nabi ta tunggu kajar Nabi Muhammad suruh nabi Allah Ta'ala nyari kata biasa nih. Nah, itu murtad semana apa per nauzubillah ya kemasam pajang ini nang kamompo mapakoro keraguan di Nabi ta keraguan di Allah Ta'ala keraguan di malaikat keraguan dari orangnya. Nah itu murtad kemana. Nauzubillah. Nah inilah 11 perkara yang ya harus diberi perhatian ya memuare ya, ajak gagal mau pakor dengan kita sempadan dengan kita sempadan. Jadi anak-anak mau tahu macam sempadan ya Pak Guru memang nih jangan main-main terutama sembahyang 5 waktu. Nah, naik dari waktu cule mesti mesti kita beri peringatan lah ya. Yang mana mencaci dia sami ya itu yang kita sangat takuti.
Jadi 10 CD. Ya, Madusa Ram Kesempajan. Kongguan bin Taleb. Kedalep kah? Kedua diri. Paul. Iya nari itu napa petunai asal lengenge saya murtad. Napa petunai asal lengenge kue topa asompa barahala. Ya, ya rega ada ya rega ateka ya pada orang penconan ragu pengalata ada ragu sampai jadi lima waktu dan lain-lain sebagainya. Nah inilah nah, makoni rori na madusa kenge sempajang. Wallahu a'lam. Jadi mereka baca ini supaya dia itu perlu eh, kita baca secara detail yaitu fil azkar wal ada'iyah ba'da sholah. Sikiri nenia pat doangannya rimon ripura termasuk pajak. Ya. Adam perampewe nenia pat doangannya rimon risempajang. Ya, dia tuh problema masa banyak iya me na perlu dirampi na karena katotong kana kita mako ko tahu na ko pure mas sempajang ya tapa lupa bawa mi dia naga dia naga kasih kiri dia naga perlu doa tapa lupa ya atau alalena mi ya dia na melo ma bere jama ya jadi diolae ya ada guru ta ya betul ma bere jama sih ya nampak baca-baca matan tuwe ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah apa ki marila doang masa-masa Jero apa namanya yang umum nah, kita baca itu nah, yaitu yang sudah eh, disimpulkan oleh ulama kita dahulu ya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33 kali bacaan-bacaan amanah rasul ayatul kursi dan sebagainya kul huwallahu ahad a'udzu falaq itu ada semua sudah disusun itu dibaca dan sudah umum. Dasar yang paling kuat faidah qadaitumus sholata wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Reko pura no masampajan adam perampe no ripungalla ta'ala rita tomu ritu datu damu dan dia riwatul leu artinya nailora ki madam perampe fazkurullah idza qadaitumus sholat. Jadi ini lor kita perlu bawa deh ya, kita ya baca-bacalah sedikit. Nah, alangkah bagusnya kalau kita apa namanya eh, buat dari jamak ki. Buat dari jamak ki. Nah, potoi oleh ripangulut tasawban. Karena Rasulullah SAW yang sorafi min solatihi istighfara salasan. Nah, sampai Ndeguruta makadero na vita na reko pure masampaja na pure maberisalan istighfarallah salasa ya na baca astagfirullah berkatalu ya ni napa ni Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ini biasa menemui baca ya dan kita sekarang itu biasanya sudah ada yang sudah disusun ya oleh ulama yang pernah saya kaji di Malaysia itu yang umum dipakai di Nusantara ini adalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali sholat maghrib, 10 kali subuh, yang selainnya 3 kali dan seterusnya itu. Nah, itu adalah rumusan yang dibuat oleh
Syekh Abdul Rauf Singkli, ya, orang Aceh, ulama abad ke-17. Nah, itulah yang menjadi warisan ke kita semua. Ya, sampai sekarang ini masih lagi. Ya, kecuali ada perubahan-perubahan sedikit lah ditambah-tambah oleh ulama-ulama, itu tidak ada masalah. Yang jelas nerampe guru takwe ini secara umum saja. Kader nabita ya biasa kita baca astagfirullah, Allahumma antas salam. Nah, kemudian kata hadisnya nabita ya Siti Najati perhatikannya. Usi kaya muas. Ya, saya wasiatkan bahasa kaum muas. La tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan setiap selesai sembahyang. Jadi kalau selesai sembahyang, kita harus baca ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wala leta, eko babirja maki, imaki Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini biasa semua kita baca ini. Andri Guruta Abdurrahman Abu Daleh selalu dibaca ini. Artinya kita minta kepada Allah supaya kita ditolong, dibantu, senantiasa mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan memperbaiki ibadah kita kepada ya, ini sama juga ini Nabi SAW call atau Ya, ada apa sih? ya, maukah kamu ini uh, bersungguh-sungguh dalam berdoa? Nah, maka bacalah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi dua kali nih ya, sebut oleh dua perawinya. Maka dari Andre Gurutta, Umar bin Abdullah ibn Zubair, karena Rasulullah idza sallama fi duburi kulli sholat, ya, nareko purani mabiri salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Nah, kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi biasanya yang sudah dirumuskan oleh ulama kita, kalau sembahyangnya sembahyang maghrib atau sembahyang subuh itu 10 kali diulangnya. Ya, 10 kali. Baru ditambah yang lain. Tapi kalau sembahyangnya selain subuh dan maghrib, maka kita hanya baca selama 3 kali. Jadi ke 10 dibaca di mulai sampai subuh yang kapan narampi gurita. Ke 10 makuling dibaca di mondina sampai subuh. Nanya sampai mengiribi nama madai muto tak dek katalu dibaca di mondina sempajang rilener. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam mengqala qabla ayan sarif wa yusni rijlahu min salatil maghrib wa subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu bi kulli wahidatin asyru hasanat. Ya, jadi setiap kita baca dapat 10 ya, kebaikan. Wa muhiyat asyru sayyat. Ya, dan dia dia ada senaro ripalesa ni 10 jat. Wa rufi'a lahu asyru darajat wa kanat hirzam min kulli makruh. Dan ia merupakan benteng ya kita uh, apa namanya terpelihara dari segala kebaikan, segala kejahatan makruh. Wahirzan minas syaitonir rajim, dan menjadi penghalang daripada gangguan setan. 4 kali tutup. Ya, itu manfaat kalau kita baca. Yang jelas itu adalah sunnah. Ya, karena Nabi yang memberitakan bahwa beliau sendiri membaca.
Ya, 10 kali ya, di sembahyang subuh, 10 kali di sembahyang maghrib. Setelah itu baru dibaca Allahumma ajirni minan nar. Ya, Allahumma ajirni minan nar. Maka kada WKB itu, ya, WKB itu, kau sampai subuh, ya harga sembahyang maghribi, dari kurilen naik WK telu. Itu semua adalah adab ataupun istihad para ulama kita. Nabi kita hanya menyebutkan saja sekali begini. Kata Allah Azza wa Jalla laka jawazan minan nar. Ya, apabila kita membaca Allahumma ajirni minan nar beberapa kali setelah sembahyang fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita ya daripada siksaan api neraka. Dari Abi Hurairah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man sabbahallah dubura kulli shalah. Nah, ini yang umum. Ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir, kabar Allah takbir 33 kali, tilka tis'atun wa tis'un. Jadi jumlahnya 99. Summa qala tamamul mi'ah, kemudian dia lengkapkan menjadi 100. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa yang membaca itu menjadi 100, maka diampuni segala kejahatan, kesalahannya, ya, walaupun sebesar apa namanya ombak di laut. Ya, sebanyak apapun ya dosa kita. Pegang hati di belakang. Nah, setelah itu baru kita merelo doa, kita baca doa. Ya, baca doa itu yang paling penting masuk di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini saya wasiatkan setiap berdoa di akhir doanya jangan lupa bacain karena ini adalah ummahatud doa. Ya, indokna perlu doa ini. Baraka na sininna perlu doa. Karena melo kiri Allah Ta'ala. Nabi selalu membaca ini. Ya, minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauh dari siksa api neraka. Ya. Jadi saya selalu ingatkan karena terkadang ada orang cukuplah kita diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat tidak. Ya, untuk kita ini selamat di akhirat harus minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Supaya nanti kita kalau kalau ke akhirat kita tidak mesti masuk neraka dulu, ya baru masuk masuk surga. Ya, jadi kita minta tiga-tiganya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Ya, jangan lupa itu. Itu selalu diingatkan oleh Andi Gurukta. Jadi saya pun ingatkan juga lah. Nah, untuk lolongan ngidecen dari noe akhirat pada padaena kita purai ususung. Ia nari itu ada senda wasange al ada'iyatul mabrurah. Jadi bagi kita yang mau mendapatkan keberkahan doa-doa guru yang sudah disusun itu, mintalah kepada pesantren Abrar. Dia sudah cerita ini, ya, sudah cerita dan dibaca, dihafal, dijadikan amalan harian, ya, terutama doa setelah kita sembahyang. Ya. Kweto perile itu ia asusumi Andre Guruta Tupan Ritae ya makurino ripe kadang pirampewe rimon disempaja. Jadi itulah sedikit. Jadi saya wasiatkan juga di sini
Ada kitabnya Buta namanya Al-Ada'iyah Al-Mabrurah. Ya, doa-doa mak baraka. Betul nanya perlu doa mak baraka. Nah, sesungguhnya di Buta Abdurrahman Abu Dalil. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Ini sembahyang sunnah. Ya, nanti kita akan baca secara ringkas juga, insya Allah. Karena setelah ini mungkin penutup ya, ya penutup. Ya, jadi sudah tidak mungkin sekali atau dua kali lagi sudah tamat ya kitab ini. Mudah-mudahan ya kitab ini ada keberkahan karena kitab ini disusun oleh Andri Gupta untuk menjadi panduan kita ya anak-anak Dede ini supaya di dalam melaksanakan sembahyang, sholat hendaklah disesuaikan dengan kitab ini. Kitab ini adalah merupakan kitab yang disusun ya mengikut Al-Quran, mengikut sunnah, mengikut manhaj mazhab Imam Syafi'i. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi. Nah, inilah yang menjadi apa namanya pedoman ya, sembahyang kita bagi uh, umat atau abna dari dakwati wal irsyad. Nah, saya kira cukup ya, sampai di sini dulu ya. Ya, ya saya cukup di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama penjelasan dari Andre Gorota, lanjutan kitab Risalah Rafi Ja'alni Muqimas Shalah tentang yang membatalkan sholat dan zikir dan doa pada sholat. Ya. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada para hadirin wal hadirat Ya. jika kiranya ada yang ingin didiskusikan tentang kajian kitab kita pada malam hari ini. Disilahkan. Tafadhol. Ya. Kembali Ya. kami persilahkan jika ada yang ingin Ya. didiskusikan atau ditanyakan langsung kepada Andre Geruta atau boleh kami bacakan lewat media chat. Disilahkan. Ya oke lah kalau mungkin ini kan hanya masalah sembahyang. Jadi mungkin ada permasalahan. Assalamualaikum. Ada, Waalaikumsalam ada, warahmatullahi wabarakatuh. ada Silakan, Ustaz. Ustadz Miswari ya. Ya, terima kasih, Puang. Hmm. Eh, ada ungkapan itu, Puang. Perbaikilah sholatmu, Hmm. niscaya Allah memperbaiki kehidupanmu. Maragato share pendapat tak? Apakah itu Ya. eh, betul-betul terbukti? Apa bagaimana? Terima kasih, Puang. Mungkin juga ada yang merasakan seperti itu, tapi itu tidak punya, bagi saya tidak ada dasar yang kuat. Ya. Hanya mungkin perasaan seorang yang rajin sembahyang atau ustadz atau apa ya, atau ingin memotivasi orang. Ya. Tetapi kalau kita lihat hakikatnya sebenarnya sembahyang itu bukan untuk kehidupan dunia ini bukan. Akimis sholat li zikri. Ya, Ya, ya. eh, dirikanlah ya, sembahyang ya, untuk mengingat. Ingatan itu adalah satu kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan. Ala bisikillah tatmainul qulub. Jadi kalau kita mau kaitkan semua artinya kalau mau dapatkan ketenangan hidup dunia dan di akhirat, ya, maka hendaklah memperbaiki sembahyangnya.
Nah, itu ada dasarnya yang kuat. Ya, Iya, mungkin itu juga lah yang dia sebagai asas supaya lebih mudah. Ya. Tapi kalau saya enggak berani mengaitkan sesuatu perintah Allah ini dengan sesuatu yang seakan-akan sifatnya hanya duniawi. Ya. Karena semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu sebenarnya untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Kita kita hamba Allah ini, ya, selalu mesti menjadi keyakinan kita bahwa kita ini mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan semata-mata hanya dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jangan seperti itu. Minta kebaikan di dunia tetapi tidak ada bagiannya di akhirat. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Apapun kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan hanya disempitkan kepada dunia ini karena dunia ini bukan tujuan kita sebenarnya. Nah, dan ibadah ini tidak ada tujuan untuk di dunia saja, tidak ada. Semuanya itu diarahkan supaya dunia ini adalah matiyatun ilallah, adalah jembatan untuk sampai ke alam. Jadi saya kira bisa lah disesuaikan, adakah sesuai dengan statement tadi. Bahwa ya itu yang ya, itu yang dipakai ustadz-ustadz di sini Puang. ya mungkin dia mau Dasar mereka. iya Ya, dasarnya wasta'inu bis sabari was shalah. ya, Iya, Roh. ya, isti'anah itu kan. Iya, iya, iya. Itu kan bukan hanya untuk bahwa kalau kita istainu bis sabri, artinya harus kamu sabar. Dan sabar itu hakikatnya ada pada sembahyang. Pada sembahyang itu bukan untuk dunia saja, itu bukan. Iya, iya, iya. Apalagi isti'anah itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gitu. Jadi memang itu kaitannya agak mendalam lah. Iya, iya. Jadi saya kira mungkin tujuan untuk mendorong orang sembahyang kan tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau ke hakikat yang sebenarnya, sholat itu atau ibadah itu, maka kita harus ya, sampaikan yang sebenarnya supaya masyarakat ini jangan ya, seakan-akan pahala manfaat dunia saja yang selalu dia pikirkan. Nah, sehingga sering kita ada orang tertentu lah, saya biasa wah saya ini udah sembahyang terus, rajin ke masjid, selalu berdoa, tapi hidup saya seperti ini saja. Nauzubillah, Iya, iya, iya. saya terus nauzubillah, orang ini betul-betul ya rasanya tidak puas gitu kan, seakan-akan ya menganggap Tuhan ini tidak adil begitu. Iya, iya. Ya, kalau kita lihat bahasanya ya, mudah-mudahan tidak begitu maksudnya. Ya, Iya, iya. artinya karena mungkin dia dengarkan itu perkara-perkara seperti ini. Ada orang katanya banyak durhaka, banyak ini, tapi dia kaya, dia banyak uang, dia banyak. Iya, iya. Jadi ini yang harus kita beri apa namanya pemahaman supaya mereka jangan namanya apa suuzan kepada Allah. Kita harus sinuzon nabi, hendaklah memperbaiki apa namanya keyakinannya kepada Allah. Iya, iya. Ya, jadi saya kira itu yang saya hanya apa namanya berikan sedikit ini, bahwa kalau kita mau buat satu statement yang berkaitan dengan apa ini, ya, kita harus lihat, pikirkan juga impaknya, jangan sampai merusak keyakinannya, kasihan juga ya, Iya, masyarakat. betul-betul sekali Puang. Saya itu selalu tidak pernah puas itu mendengarkan orang-orang selalu bicara hanya pahala saja. Kamu Iya, baca ini, kamu sembahyang malam, kemudian baca ini,
pasti kamu dapat itu. Astagfirullahaladzim. Kok kok sampai yakin seperti itu? Nah, padahal nas-nas hadis yang menggambarkan itu bukan begitu tujuannya. Dia pahami apa namanya nas-nas teks-teks hadis ini seperti dia memahami apa namanya bahasa-bahasa, ya bahasa-bahasa hukum atau bahasa-bahasa, tak boleh lah. Iya, iya, betul. Tak boleh lah. Dalam bahasa hadis, bahasa Quran itu. Di situ ada bahasa hukum, di situ ada bahasa dakwah, di situ ada bahasa ya untuk menghibur juga, di situ ada bahasa untuk menguatkan keyakinan kita. Jadi kita harus tahu lah. Nah, itulah peranan ulama kita, apa namanya orang-orang kita ini belajar bagaimana memanfaatkan ayat-ayat itu, hadis-hadis itu kepada makna yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya. Jangan hanya memahami begitu saja langsung seakan-akan matematik. Ya, baca ini 3 kali dapat ini, yang dapat ini. Apa betul? Ini ro pentingnya mengaji Pak Dik. Ya, itulah pentingnya kita harus mempelajari. Iya. Ya, kita saya kasih Eh, tahu, ya iya. kasih tahu mahasiswa di khusus biasa sampai sekarang ini saya masih membaca lagi. Ya, nggak pernah saya terputus dalam satu hari harus membaca buku, terutama buku-buku turas yang memberikan gambaran mengenai Islam yang patut kita yakini sebagaimana sebenarnya. Karena itu masih luas, semakin kita membaca semakin luas. Saya kira itu yang penting ya bagi kita. Jadi inilah mudah-mudahan ini kita ada sedikit memanfaatkan. Tapi Puang, saya Silakan. bisa bertanya. Ya, silakan Sasa Syamsidar. Kabar. Iya, Silakan. tapi Puang tadi waktu saya bertemu dengan anak-anak di pesantren, ada teman itu ada yang sempat bertanya Puang, tadi saya dengar ada disinggung tentang sabar. Nah pertanyaannya begini Puang, eh, bagaimana itu eh, kalau semuanya kita eh, disuruh sama orang tua tetapi eh, kan kalau selalu disuruh katanya bisa juga katanya itu sudah hilang kesabaran tak misalnya selalu disuruh disuruh misalnya sebentar-sebentar kita lagi yang disuruh sama saya kita terus. Nah terkait tentang hal ini Puang Waka bertanya apakah eh, sebenarnya kesabaran ini seperti apa itu Bang, memang dalam bahasa seperti yang dibilang anak-anak tadi itu sabar itu ada memang batasnya menurut kita Puang dan bagaimana tentang yang biasa kita dengar tentang tingkatan atau pembagian tentang sabar itu Puang. Tapi ini menurut kamu Puang. Terima kasih. Sebenarnya saya rasa kaitan orang tua dengan anak, ya. Dan kalau kaitan orang tua dengan anak, kalau bagi saya itu tidak ada istilah sabar dalam makna kita harus berusaha menuruti semaksimal mungkin. Tidak. Sabar itu artinya bertahan, kuat dengan penuh rasa cinta. Itu sabar itu. Kalau tidak ada rasa cinta, tidak ada sabar itu. Ya, tidak ada sabar. Jadi oleh karena itu bagi saya yang perlu kita apa namanya jaga itu hubungan antara anak dengan orang tua. Itu yang paling penting karena ya kita sudah tahu apa namanya, bagaimana keperluan eh, kita berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain, pada satu buku yang banyak ditulis oleh ulama, memang judulnya Birrul Walidain. Eh, eh.
Berbuat baik tidak ada istilah kesabaran itu untuk berbuat baik. Nah, Iya, justru kalau umpamanya selalu disuruh, rasanya ada kebosanan atau apa, itu harus dicari kenapa selalu disuruh. Kenapa bukan yang ada disuruh. Tapi ada sebab kan. iya, iya, Ada sebab. Jadi artinya mungkin orang tua itu eh, rasa cinta kepada anaknya itu sehingga tidak muncul rasa kasih sayang, sehingga dia selalu disuruh. Maknanya itu dari anak itu yang harus belajar bagaimana caranya menunjukkan apa namanya me- mendorong supaya orang tuanya ini ada rasa cinta kepada anak itu. iya, Dan itu yang banyak terutama dunia sekarang kita ini. iya, Sekarang apalagi dunia sekarang anak-anak kita itu ya antara bersaudara saja untuk mendapatkan kasih sayang orang tua itu terkadang mereka padahal maunya orang tua itu mereka itu saling sayang menyayangi sehingga muncul apa namanya kasih sayang itu bersamaan kepada mereka yang bersaing ya. iya, Yang tadi disebutkan bahwa dia merasa saya ini selalu disuruh ya, selalu apa sehingga dia senantiasa tahan sabar lagi. Ya, sepatutnya jangan melihat kepada suruhan kepada apa, tapi kenapa orang tua berbuat begitu. iya, Tapi kita memang tidak salahkan sekarang ini. Ada juga orang tua yang memang ya, emosinya lebih tinggi, kasih sayang kepada anaknya juga ya, tidak terlalu nampak gitu. iya, iya. Jadi Itu memang saya itu satu sempat, cobaan iya, lah, satu cobaan kepada anak dan juga iya, cobaan iya, kepada orang tua. Itulah jadi mudah-mudahan anak ini dia belajar dia apa jadi bolehlah iya, ya sedikit demi sedikit untuk memperlihatkan bagaimana sebaiknya sebagai orang tua sebagai anak iya, yang baik. Saya kira itu saja. iya, iya, Bang. Iya, iya. Makasih banyak, Bang. Tadi sempat saya jawab begini, Bang. Itu karena kita paling disayang, nak. Jadi kita yang Ya, selalu disuruh. saya Dan kira bilang bagus tadi juga. kan capek juga. Ya, bagus juga. Saya kira itu motivasi yang bagus. Menenangkan pemikiran supaya dia merasa wah saya enak. Iya. Tapi begini saya lihat itu sebagian fenomena puang terutama Ya, kalau di pondok pesantren itu eh, apa saya kurang tahu atau bagaimana ya. Terkadang juga ada sebagian anak-anak justru kalau sudah diberikan wejangan sama ustadz-ustadznya itu dan ditanyakan bagaimana keadaan misalnya di rumahnya justru kalau disampaikan dia bilang eh, Ustadz atau Ustazah bisakah nanti ketika misalnya orang tua aku datang jenguk kita yang sampaikan kalau eh, misalnya eh, jangan katanya cuma dia disuruh ngaji atau dia disuruh salat atau dia ini dan lain sebagainya. Jadi saya eh, terkadang saya flashback kembali bahwa oh mungkin memang ini anak-anak yang dimasukkan di pesantren ini ada orang tuanya. Mungkin karena eh, dia merasa kenapa misalnya saya dituntut oleh orang tuaku seperti ini sementara orang tuaku ini artinya tidak tidak inilah ya, ya. berbeda lah rasanya mungkin itu ya tidak tidak seperti lah yang di ini bang Dan itu kayak tantangan tantangan besar juga itu saya bagian kira ya iya sekarang apalagi sekarang ini kan iya dunia bang keterbukaan ya, anak-anak juga mendapatkan maklumat dari luar banyak sekali. Orang tua juga seakan-akan tidak memahami apa yang terjadi pada diri anak-anak. Dan anak saya itu hanya apa namanya hanya doa saja lah
doakan Iya. anak-anak, doakan itu yang paling penting lah bagi saya sekarang ini. Kalau sekedar nasihat, sekedar ini saya kira enggak terlalu. Terkadang anak-anak lebih lebih mendapatkan apa namanya ilmu dari luar banyak daripada kita. Iya. Iya. Tapi masih ada tadi satu pertanyaan Puang kalau bisa. Tadi juga ada yang bertanya begini, eh, katanya titipan pertanyaan dari Nia, bahwa kenapa itu katanya eh kalau disuruh salat berjamaah pahalanya lebih ini daripada eh, tidak salat berjamaah. Apakah katanya itu kalau kita salat berjamaahnya bukan di masjid atau di ini, tapi yang penting berjamaah dapat jadi segitu. Ya, Nah, iya itu pertanyaan-pertanyaan ini Puang. ya, Eh, apakah katanya itu bisa lebih dari itu pahalanya kita dapat kalau di masjid daripada di rumah. Jadi dia mengartikan letterlet mungkin itu hadis Puang yang bisa ben ya. voice inner aja gitu. Ya, Nah, apakah sebenarnya katanya kalau di rumah? Iya, tapi bagaimana? ya saya sedikit agak apa namanya terkadang eh, saya juga apa namanya melihat terkadang perhatian sebagian individu muslim ini terhadap sholat jamaah. Sholat jamaah itu di masjid atau bukan di masjid lah sebab tidak ada ketentuan di masjid. Nah, sholat jamaah Iya, iya. itu sebenarnya menurut hukum fikih kita ya, ada dua hukum. Pertama ada menyebutkan sebagai fardu kifayah. Tidak ada fardu ain itu sholat jamaah tidak ada. Itu salah memahami mazhab itu hanya Iya, fardu kifayah. Jadi harus ada orang berjamaah satu kampung iya, itu di masjid. Yang umum kita ini dari mazhab Syafi'i ya dan beberapa mazhab yang lain, ya, jumhur ulama mengatakan sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sering dilaksanakan oleh Nabi. Jadi Nabi dan sahabatnya bukan selalu berjamaah bersama, enggak. Buktinya hadis-hadis yang terkait dengan sembahyang itu sedikit sekali yang terkait dengan hadis mutawatir. Ya, kebanyakan iya, hadis-hadis ahad maknanya tidak banyak orang. Itu yang beda yang saya selalu katakan. Jadi bukan bukan bermakna kita ini sholat iya, iya. jamaah itu. Malah saya kalau melihat ya, penafsiran saya, sholat jamaah di rumah ya, bersama dengan keluarga dengan anak-anak itu jauh lebih afdal daripada sembahyang jamaah di masjid untuk zaman sekarang ini. Karena kalau kita ke masjid hanya lelaki, dibiarkan anak-anak, istri, ibu-ibu semua di rumah, mungkin dia sembahyangnya bagaimana kita tidak tahu kan? Anak-anak lebih baik dibuat di rumah, itu yang lebih bagus sebenarnya. Kenapa ya? Itu di masjid hanya syiar, hanya syiar sebenarnya untuk menampakkan kita di Indonesia ini kita tidak perlu syiar karena kita sudah mayoritas umat Islam di sini. Yang penting bagaimana manfaat sholat jamaah. Terkait dengan pahala, sebenarnya pahala itu saya katakan tadi, sebenarnya pahala kita jangan terikat dengan itu. Itu hanya Iya, memotivasi. Itu hanya motivasi. Terkadang orang sholat persendirian mungkin lebih banyak pahalanya daripada sembahyang apa namanya berjamaah. Walaupun iya, berjamaah secara tegas Rasulullah ya sholatul jamaah ditafdul dan sholatul fardhi. Di khamsatin wa syirina darajah atau di khamsi darajah itu macam-macam ya dalam hadis. Tapi Imam Ghazali mengatakan, di mana kamu lebih khusyuk melaksanakan sembahyang, sekalipun kamu persendirian, itu jauh lebih afdal dibanding kamu pergi sholat jamaah tetapi tidak khusyuk. Itu Imam Ghazali memfatwakan seperti itu.
Jadi ini yang perlu dipahami sebenarnya. Jangan saya saya pun tak tahu kenapa masyarakat sekarang ini sangat-sangat mementingkan sholat jamaah di masjid itu. Sehingga ada yang memfatwakan kalau seorang lelaki tidak sembahyang di jemaah, masa sembahyangnya tidak sah. Nauzubillah. Kenapa harus begitu? Kecuali kalau di pondok pesantren. Ya, kita jamaah sama-sama karena itu pendidikan. Tapi kalau masyarakat umum, kenapa harus? Eh, Kenapa mesti begitu? terima Sembahyang kasih. asalnya adalah ibadah antara kita dengan Tuhan. Misalnya itu harus diolah kembali lah, dibaca-baca kembali, Iya, ya rujukan-rujukan tentang ini. Jangan hanya iya, iya, terpatri dengan hadis itu, sholatul fazil, iya, sholatul jamaah, tabdul min sholatul fazil. Jangan, itu namanya hadis motivasi, bukan eh, hadis akidah. Itu yang merusak sekarang orang ini. Karena iya, hadis-hadis betul. yang terkait dengan pahala dijadikan sebagai hadis akidah. Padahal dia hanya motivasi, mendorong orang supaya ya melaksanakan sembahyang itu. Sembahyang. Iya, Seperti sembahyang sekarang. Seakan-akan perempuan takut pergi ke masjid. Dia lebih baik di rumahnya, iya, di dalam diri. Padahal zaman Nabi khusus ada bab An-Nisa untuk tempat iya, wanita keluar masuk. Ya. Dan kalau Nabi sudah sembahyang subuh, sudah berzikir, la ilaha illallah dan sebagainya, perempuan pada keluar. Ya. Menunjukkan bahwa sembahyangnya sudah selesai. Jadi Nabi dalam mengurus sab-sab di jamaah mengatur sab-sab perempuan juga. Ya, bukan hanya lelaki saja. Begitu pentingnya kita apa namanya memperbaiki lurusnya barisan itu. Jadi iya, ini semua sebenarnya tidak tahu bagaimana memahaminya. Nah, sehingga iya, mohon maaf ya tadi sedikit. Nah, iya, itu Pak. pemahaman saya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Tapi Puan sempat sempat karena pertanyaannya tentang pahala, sempat tadi saya bilang sebenarnya berbicara pahala itu nak saya takut karena pahala itu hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan Bisa ya. jadi sama-sama sama-sama kita salah tapi tidak sama pahala tak. Ya, Jadi bilang katanya ada yang eh, tanya kak begitu katanya. Oh iya iya Pak, ya, tanya kak ya, begitu. Iya terima kasih banyak Puan. ya, Terima oke. kasih. Iya, iya, Assalamualaikum Oke, Puan. assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ya, Ya, mungkin sudah ya, cukup sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Disilahkan kepada Andre Geruta untuk menutup pengajian ya. kita Oke, dengan baik. doa. Padahal ya, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramul akramin. Allahumma ya jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان.
اللهم أكرمها بلذة الاحتقان للحق والخير واجعلها بقاة ميمونة ومردة من طيبة مأمورة واجعل لها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابع ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أكرم الأكرمين تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang. Terima kasih banyak kepada para hadirin wal hadirat. Insyaallah kita bersua kembali pekan depan di lanjutan pengajian kitab kita. Billahi taufik wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.